Oke, selamat datang kembali di Potrets, podcastnya Anak Big Reds. Nah, episode kali ini episode cukup spesial karena ini adalah episode penghujung musim atau season review 2019-2020. Dan balik lagi bareng gue, Febri yang lahir bulan Januari. Dan hari ini gue sendiri untuk nge-host karena Andre adiknya lagi nikah di Padang. Tapi Wow. gue nggak, nah ini udah ada suaranya. Dan gue nggak karena ada tamu spesial juga, ada Joshua Suherman. Hadir. Uh, Walaupun saya belum perpanjang membership di Cracks, tapi tetap hati saya merah kok. Jadi beliau ini juga lagi gimana fan chance? Fan Bali. Iya ya. Fanchance tuh ternyata nggak cuma di, gue lupa gitu, kayak fanchance tuh gue kira selama ini kan cuma di bola aja, ternyata di K-pop Bola. juga ada. Iya. Nanti kita nobar kita itulah fan chance ya. Jadi yang Kita lainnya fanchance kita, ala K-pop. iya. Jadi Joshua Suherman, salah satu member Big Reds, salah satu juga supporter Liverpool, die hard lah kalau dia dari dulu. Waduh. Dan sering nobar juga di Big Reds ya Joshua ya. Iya, Kita sering. dulu. Musim ini tapi malah belum nih gue, musim kemarin ini. Ya karena kan mungkin potong sama pandemi gini kan. Pandemi juga, iya. Iya, sehat Jo. Sehat. Sehat. Jadi kita berdua bakalan ngomongin tentang season review. Jadi musim ini musim yang cukup mengembirakan, musim yang anomali buat supporter Liverpool setelah sekian lama kita di PHP-kan dan Iya. kita meraih nggak tanggung-tanggung musim ini 3 gelar juara ya. Selain gelar juara Premier League, kita juga juara Super Cup, European Super Cup sama ya FIFA Club World Cup yang di Qatar ya kalau nggak salah ya. Di Qatar. Jadi kita bakalan ngomongin dari awal musim sampai sekarang. Awal musim kita ya pre-season nggak terlalu banyak perlu dibahas lah ya. Lawan Tranmere segala macam terus di. Lu ingat nggak sih kita tuh sebenarnya Liverpool tuh sempat kalah di Community Shield loh. Iya. Iya kan? Itu momen-momen karena sebelumnya pun kita kalah juga kan di Amerika tuh kita nggak pernah menang lawan Dortmund, City. Oh iya. Iya, sama Sporting kalau nggak salah. Terus Napoli dibantai 3-0. Habis itu lawan Lyon kalau nggak salah, lawan Lyon baru menang. Nah setelah itu lawan Community Shield kalah lagi lawan City. Kalah lawan City, ya. Dan tapi kita bisa mungkin kita flashback dikit lah ya. Kalau 38 pertandingan kayaknya cukup berat kita flashback kan. Kita flashback, kita memulai musim dengan cukup baik ya. Lawan Norwich 4-1 waktu itu. Tapi Alisson cedera. Walaupun gol pembukanya adalah gol bunuh diri ya. Ya, gol bunuh diri. Gue tuh percaya gol pertama dalam suatu musim tuh berpengaruh ke sepanjang musimnya gitu. Kayak kalau lo start musim itu draw atau kalah tuh gue agak, kayaknya sulit nih gitu. Kayaknya ya. Nah gol pertama itu gol bunuh diri, kayak waduh gimana ya gitu. Gue nggak nyangka sih tahun ini bakal kayak gini gitu seasonnya. Karena gue kira setelah apa yang terjadi sama tahun lalu sulit. Kita tuh punya memang setiap 5 tahun kan ada kutukan dalam tanda kutip ya. Kutukannya kayaknya sih tahun lalu luck-nya tuh udah di-push gitu. Udah di-push banget kayak dia abis-abisin gitu. Tapi kayaknya sulit sih tahun ini. Ternyata dengan selisih yang sangat besar ya. Kita jauh. Kita 99 poin ya di akhirnya. Tapi ya gitu, lawan Norwich, terus habis itu Alisson sempat cedera, itu yang bikin gue deg-degan. Iya, betul. Alisson cedera, backupnya juga nggak diprediksi sekuat itulah. Maksudnya ya mediocre lah gitu ya, Adrian tuh. Ya, Karius upgrade 1 lah ya. Gak jauh beda kan. Iya. Dia tuh kayak Karius yang lebih punya pengalaman aja gitu. Iya. Karius yang karena dia udah main di Liga Inggris lama. Iya. Dan akhirnya dan gara-gara dia juga kita juara Super Cup ya. Dia kalau nggak salah baru masuk Liverpool berapa lama ya. Terus langsung memenangkan Super Cup, kayak wow, baru minggu lalu lo gabung klub ini. Angkat piala aja. Dan sebelumnya kan dia kayak gak punya klub gitu kan. Iya, dia bebas transfer gitu, free agent gitu ya. Iya, di awal musim pas Alisson cedera, terus optimisme kita diuji, gue sempat bikin tuh, kita sempat bikin episode In Adrian We Trust. Dan akhirnya, gue sih nggak sebel sih tapi sama Adrian, walaupun dia dikata-katain ketika kita ketendang sama Atleti, enggak sih, tapi menurut gue dia bagus kok. Iya, dia bagus sih.
Nah, ngomongin kita tadi flashback dikit di awal musim gitu kan. Tapi sepanjang musim kita 30 pertandingan, kita kalah kalau nggak salah cuma 3 kali ya lawan Watford di Premier League ya. Watford, Arsenal, sama City. Oh ya, City. Kalau lawan City 99 poin. The decisive moment musim ini, Jo, nggak cuma Premier League mungkin ya. Apa, Jo? Decisive itu apaan sih? Ya menurut lu yang momen paling menentukan nih. Satu momen menentukan kita akhirnya jadi juara. Ya, mungkin Premier League gue lah. pribadi nggak tahu kenapa, tapi begitu setelah work from home kan main pertama kali tuh derby ya. Mainnya tuh menurut gue nggak banget tuh. Derby tuh ekspektasi gue kayaknya ketinggian sih. Tapi begitu lawan Palace ya setelah itu menurut gue salah satu main tercantik sepanjang musim tuh lawan Palace itu tuh. Yang free kick-nya Trent gitu, terus kayak gitu. Pokoknya bagus banget ya mainnya. Itu menurut gue momen yang bikin kita jadi percaya kalau ya walaupun tetap mundur ya, ngangkat keputusan juaranya mundur, tapi menurut gue itu bagus mainnya. Ya, bereaksi lah setelah lawan Everton, mainnya kacau banget sih menurut gue. Ya, parah. Dan kalau menurut gue pribadi sih decisive moment sebenarnya ketika Klopp memutuskan pemain untuk tidak pergi dari lapangan saat City ngangkat piala di Community Shield. Oh, gue nggak tahu. Emang iya ya? Iya, jadi waktu awal musim kan kita kalah tuh. Terus kan, ya kita pemain Liverpool kalau nggak salah kan ke atas duluan, kalungin medali segala macam. Terus Klopp minta pemain untuk nggak masuk dulu. Klopp minta pemain untuk melihat tuh City tuh juara. Kayak gitu loh. Jadi kayak pemain terlecut gitu loh. Gue rasa sih itu sih decisive. Kalau menurut gue ya, decisive momennya. Iya. Wah, ini Klopp tuh kayaknya emang pola pikirnya gitu nggak sih? Soalnya dia juga ngelarang pemainnya tuh this is Anfield sign kan? Ya, sebelum kita dapat gelar. Sebelum dapat gelar. Kayaknya dia tuh pinter tuh mainin psikologi pemainnya kayak gitu biar terpacu gitu, memotivasi. Iya, karena dia juga kan. Menurut gue decisive satu lagi tuh ketika kita menang lawan Villa 2-1 setelah tertinggal tuh, wah tuh. Oh, yang Robertson sama Mane itu ya, yang hampir ketendang ya? Iya, yang golnya benar-benar terakhir, terakhir. Itu deg-degan sih. Bisa ya kayak gini ya. Ini apa luck atau gimana gitu. Tapi gue rasa sih emang mentalnya jauh upgrade dibandingin era-era sebelumnya sih. Ya, benar. Karena menurut gue banyak comebacks juga kan. Ya belakangan ini banyak comebacks ya. Dulu tuh ya kalau misalnya eranya Rodgers gitu. Terus kita ketinggalan 1 gol gitu, kebobolan. Kita tuh kayak udah, ini mas seri aja udah bagus gitu. Tapi nggak tahu kenapa sekarang tuh kayak 1 gol. Ya lihat aja ntar gitu. Monster mentality ya. Monster mentality itu bener banget. Tapi first half musim ini juga gue ya balik lagi sebagai seperti Liverpool, senam jantung sih emang. Banget, Pak. Walaupun kayak mentalitasnya udah terbukti gitu, cuman tetap aja senam jantung. Lawan MU, Lallana gol terakhir kan, gue udah mikir, wah ini mah kalah sih, main di Old Trafford kan. Ternyata bisa nahan seri gitu kan, dan itu satu-satunya hasil imbang waktu itu sebelum selanjutnya gitu kan. Ya, itu yang ngerusak win streak-nya itu kan MU sebenarnya. Iya, kurang ajar MU. Tapi menurut lu best match, kita mungkin milih ya, nggak cuma di Premier League, best match, 5 best match menurut lu apa? Selain mungkin tadi Villa, lawan Villa gitu. Ya, Villa, Palace home, Villa away waktu itu. Villa away ya, Villa away itu. Chelsea home terakhir juga gue suka banget. Yang 5-3. Ya kebobolan 3 sih harusnya nggak terjadi ya, tapi still enak gitu pertandingannya tuh dilihat atraktif enak. Ya. Atraktif banget gitu. Gue nggak masalah sih selama lo nggak parkir bis sih menurut gue ya udah aja seru gitu. Terus yang bikin gue kagum sama match itu adalah lo tuh bentar lagi tuh mau ngangkat piala gitu, mau pesta. Sebenarnya lo nggak usah main serius-serius amat, lo akan tetap happy hari ini. Tapi nggak tahu kenapa mainnya kayak di final gitu, kayak kita harus menang gitu. Itu mental yang bagus banget sih, enak banget dilihatnya gitu. Jadi Chelsea home, Villa away, Palace home. Terus United home dong. United home ya, golnya salah.
gol salah asisnya Alisson. Iya. Aduh, tuh enak banget tuh. Sama gue tuh bahkan lupa Chelsea away itu yang mana ya kita ya? Chelsea away yang sama, tren juga tendangan bebas. 2-0 kalau nggak salah kita menang. Oh enggak, itu enggak terlalu sih. City home kali. Oh, City home. Fabinho ya kan. Benar. Ya. Fabinho jarak jauh ya. Itu juga salah satu decisive moment sih menurut gue, karena waktu itu ya memang kita udah cukup jauh jaraknya ya, tapi itu yang menegaskan bahwa kita lagi jadi juara menurut gue ya waktu itu sih. Jadi ya. luar biasa sih waktu itu. Cuman sayangnya memang gue sempat typing juga sama salah satu member Big Reds juga, Lehan lah bisa dibilang. Di awal musim dia bilang kalau Liverpool bakalan jadi juara nih Premier League, di Champions biasanya busuk. Dan akhirnya itu kejadian juga kan. Beneran ya. Tapi emang satu lagi, gue lupa. Satu match lagi. Leicester away kalau nggak salah. Yang 4-0 ya? Iya, 4-0. Itu gila, tendangan bebasnya kan menyusur gitu kan. Iya, dia nyusruk tanah gitu. Kayaknya momen itu sih yang bikin kita percaya juara nih, kayaknya juara nih. Gitu. Kayak we're gonna win the league ya. Iya, we're gonna win the league tuh mulai beneran percaya. Iya. Karena memang gila sih. Gue nggak tahu apakah menurut lo nih ya Jo ya, apakah Liverpool emang terlalu jago atau City-nya yang emang mulai memble di musim ini? City pesaing City gitu kan? Enggak sih. Gue rasa emang Klopp-nya ini awal musim gasnya gaspol banget sih. Karena sebenarnya City juga main oke lah gitu musim ini, nggak bisa dibilang jelek juga gitu. Ya masalah dia keteteran dibandingin musim lalu iya, tapi ini kayak bikin gue ngerasa berarti Liverpool untuk bisa juara itu harus segini nih gasnya gitu. Kemarin tuh kita ngebut tapi nggak segini nih berarti gitu. Berarti emang spesial, butuh kebutuhan spesial gitu untuk Liverpool bisa juara. Sama luck-nya. Dulu musim lalu kan kita cuma beda 1 poin kan, dan lawan Everton dan lawan MU yang seri akhirnya kan. Iya, betul. Jadi ada satu lagi ya serinya. Lawan apa ya? Brighton ya? Enggak, Brighton kita menang tuh di akhir tuh. Adalah kita lupa lah. Ya. Kalau udah juara emang nggak penting yang gitu-gitu. Iya. Fans-fans lain bilang juga kayak tapi Champions nggak juara ya nggak apa-apa. Kita tetap champions of everything kok, kalau kata Klopp. Kita champions of everything gitu. Semua yang ada, yang bergengsi ya. Kalau Carabao, FA Cup ya bergengsi. Cuman dibandingkan dengan yang lain ya jelas gitu kan. Iya, betul. Tapi kenapa ini hanya terjadi ketika Liverpool yang juara gitu? Musim-musim sebelumnya juga nggak selalu treble, tapi nggak ada yang nyinyirin. Iya. Ya karena nggak tahu kenapa, nggak ikhlas aja gitu kalau Liverpool juara. Karena mereka sudah terbiasa di atas. Mungkin ya. Nggak pernah. Mungkin kalau gue nggak tahu, Joshua, gue gitu, memutuskan untuk mendukung Liverpool di saat situasi klub dalam tanda kutip mediocre. Iya, benar. Mereka memutuskan untuk mendukung klubnya dalam kejayaan, glory hunter lah bisa dibilang. Ya sih Pak, tapi kita tuh pernah loh ngalamin yang namanya subuh-subuh gitu ya, menjelang subuh kita datang ke tempat nobar gitu untuk nonton Joe Allen, Ricky Lambert, Spiring, John Flanagan. Itu kita bela-belain loh Pak gitu. Iya. Kalau dipikir-pikir ya. Balotelli lo pernah jadi striker kita gitu. Charlie Adam. Charlie Adam ya. Stuart Downing. Iya. Itu dulu tuh dibangun tuh Downing tuh dibully banget. Nggak ngasih asis kan dia. Iya, itu banget. Cuman ya Andy Carroll. Saat itu Andy Carroll dibeli dengan harga termahal, gue inget banget. Iya, 35 juta. Salah. Cuman ngomongin dinyinyirin banget. 35 juta striker gini. Ya ampun, kalau dilihat sekarang harga striker udah nggak ada yang masuk akal. Iya. Mbappe, jangankan Mbappe nih, baru nih Napoli Victor Osimhen yang gue juga nggak terlalu tahu ya. Itu 70. Gue malah baru denger. Berapa harganya? 78 juta.
sekitar 70 jutaan. Gue kayak, wah ini udah gila sih. Makanya mungkin cukup cukup mengejutkan ya dengan Liverpool. Kita nggak transfer Elliot, Minamino juga di tengah musim, tapi hasilnya bisa kayak gini gitu. Terakhir kita transfer besar tuh ya Alisson Van Dijk ya? Alisson Van Dijk. Van Dijk dulu, habis itu musim panas musim lalu tuh Alisson. Dan gue suka banget bacain komenan orang-orang yang ya beli pemain mediocre harga segitu gitu waktu dibeli banyak Iya. Kayak Robertson juga gitu. Iya, Robertson juga gitu. Gue juga nggak ngikutin nama si Van Dijk waktu di Southampton, cuman ya gue percaya Klopp aja saat itu gitu. Dan bener dong ternyata, waduh worth it banget harga segitu. Makanya, dan sebenarnya kalau dihitung-hitung dengan penjualan Coutinho 142 dari kurangin mereka berdua tuh masih nyisa sebenarnya. Masih ada kembalian ya? Ya masih ada kembalian, jadi terima kasih Coutinho. Iya. Terus udah gitu Coutinho mau dibeli lagi dengan harga murah banget kan katanya. Iya. Wah itu jadi balik modal, udah bukan balik modal. kayak roti kalau udah sore di supermarket. Yoi. Kayak koran kalau udah sore, koran sore. Tapi ngomongin pemain nih, 5 pemain menurut lu 5 pemain terbaik di musim ini kita. Susah banget ya ini sebenarnya karena tim yang lagi wangi kayak Liverpool itu susah banget milih pemain yang bagus sama yang jelek karena semuanya belum kelihatan gitu. Semuanya tuh masih saling nutupin satu sama lain. Iya. Jadi busuknya tuh nggak kelihatan gitu. Kalau ada yang busuk tuh tetap ketutup sama yang bagus. Siapa yang bagus juga nggak tahu. Tapi menurut gue pribadi, Alisson, belakang tuh bagus semua. Alisson, Van Dijk, Robo, Trent, Hendo. Iya. Hendo sih gue. Iya. Gue sorry banget Hendo dulu gue pernah nyalain lu. Bagus sama banget sih sekarang. Sama gue tuh ngeliat Hendo tuh kayak, tapi gue sempet ngeliat, malah gue dulu sempat hampir jadi sektenya Redzi ya. Jadi sesat ya. Yang menyela-nyela pemain gitu. Cuman maksud gue ya emang kacau sih waktu itu Hendo gitu. Jadi harusnya jadi pusat permainan tapi jadi bikin permainan terhambat karena dia kan terkenal dengan passing belakang kan dulu kan. Iya, back pass mulu. Iya, back pass mulu. Sekarang udah gila deh pemain terbaik Liga Inggris versi wartawan saat. Iya, gila ya. Kalau dipikir-pikir maksudnya yang bawa dia itu kan sebenarnya King Kenny kan waktu itu. Dan dia doang loh yang bertahan dari era itu, nggak dari 3 manajer cuma Hendo yang dipercaya. Gue yakin ini antara dia emang bagus banget, tapi kalau main suka anggot-anggotan atau dia nyimpen rahasianya manajer-manajer nih. Nyimpen rahasianya bos ya? Iya, nyimpen rahasia bos nih. Kalau nggak mainin gue sebar rahasia lu. Ternyata emang bagus nih sekarang. Ternyata emang gila sih dia. Maksud gue, atau mungkin manajer sebelumnya salah nempatin Hendo kali ya. Dulu kan dia sempat di defensive midfielder kan. Sekarang kan udah maju kan, ada Fabinho kan. Iya, kayaknya gitu ya. Dulu soalnya mungkin ada Gerrard juga sih dulu. Jadi dia agak sungkan lah ya untuk main di tengah bareng Gerrard gitu. Dan pastilah namanya. Iya, orang baru datang masih muda, tiba-tiba harus tandeman sama super legend gitu. Kayak ibaratnya yang punya klub. Pasti lo main juga mikir gitu, mainnya tuh mikir pasti. Karena dia yang punya Melwood gitu kan, si Gerrard. Oh. Abang-abangan Melwood. Abang-abangan, Akansi lagi. Siapa yang mau ngelawan? Iya. Tapi memang. Tapi gue kaget, maksudnya kalau Gerrard masih main, gue rasa kolektivitasnya juga nggak seperti sekarang. Maksudnya orang ada sungkannya, ada apanya gitu. Iya. Pasti ada. Ya semuanya ada hikmahnya sih gitu. Karena sejujurnya ya, mungkin gue baru share sekarang nih. Saat gue ngeliat Rodgers, dulu kan ada Rodgers ball atau apalah yang gak boleh megang bola lama-lama tuh kalau nggak salah. Oh iya, 7 detik gitu ya. Ya, Gerrard tuh jadi satu pemain yang menghambat menurut gue waktu itu dengan skemanya Rodgers ya. Mungkin karena emang dia nggak cocok dengan skemanya Rodgers waktu itu. Tapi nggak mungkin juga dia tidak dimainkan karena dia Iya, makanya. Berarti menurut lu mungkin most improved player Hendo lah ya musim ini ya? Hendo. Aduh kalau depan 3 orang tuh sih kayaknya udah nggak usah dipilih juga.
iya ya, udah tahu gitu. Makanya setiap Tapi, ini masih bagus banget, nggak tahu gue. Oh, partnernya Van Dijk sih yang gue nggak tahu nih gimana ya nasibnya. Mungkin entah Matip sih yang paling mendekati ya. yang lebih, ya karena Matip ya mungkin baru-baru ini cedera ya. Kemarin-kemarin dia lebih lebih prima lah ya dibandingkan si Joe Gomez gitu kan. Iya, Kalau masih muda juga. Firmino, gue dapet kayak, gue sempat baca berita, ada orang yang apa ya sebutannya ya, mengibaratkan gue nih sebenarnya Lewandowski, tapi saat ini kondisi gue kayak Firmino, berarti gue lagi kacau banget nih gitu. Firmino diibaratkan striker yang finishingnya kacau banget gitu. Emang sekacau itu apa? Gue sih enggak sih menurut gue. cuman gara-gara dia nggak. Orang yang kayak Firmino itu kita sering lihat banget kalau kita lagi main futsal, kayak pasti kita punya temen main futsal yang ini orang powernya nggak kenceng, larinya juga nggak kenceng-kenceng amat, tapi nggak tahu kalau bola di dia percaya aja gitu kita. Iya. Mainnya tuh cantik banget gitu. Menurut gue dia tuh ibarat cewek, dia tuh cewek cantik yang nggak banyak gaya, ya banyak gaya, tapi iya nggak bosenin gitu. Indah banget gitu dilihatnya tuh, enak banget. Jadi menurut gue memang tanpa Firmino main tetap galak sih Liverpool, tapi yang bikin galak dan jadi cantik tuh dia gitu. Yang moles dia tuh sebenarnya, karena asisnya kesalah emang kurang iya, apa coba. gila sih. Belakang gitu ya. Back heel gitu. Tapi karena mungkin orang-orang mikirnya adalah Firmino ini kan sebelum lawan Chelsea dia nggak pernah golin di Anfield musim ini kan. Itu mungkin penilaian. Tapi menurut gue setiap gue main nonton Firmino dan dia dapat bola mungkin di dekat gawang atau di depan gawang, dia pasti ngeliat orang dulu tuh. Nggak kayak yang emang mungkin dia di set untuk oportunis kalau salah ya. Tapi kalau Firmino tuh mungkin dari depan kiper dia ngeliat kiri kanan dulu baru nge-shoot gitu kan, kayak gitu. Jadi bahkan ketika dia nge-shoot pun dia noleh samping kan. Iya. itu dia bukan samping. Itu sebenarnya bukan gaya ya, tapi dia pengen lihat temen ya. Temennya di mana? Iya, dia masih ada yang bisa gue oper nggak nih gitu. Tapi emang apa? Flamboyan banget. Flamboyan banget. Dan pas juara juga dia kan ngecat rambut lagi kan. Dia ngebeliin kacamata merah tuh ke beberapa pemain. Iya. Ada aja tuh. Sama sih gue suka banget Firmino. Ya itu pembelian Rodgers sih, tapi gue denger bukan sebenarnya Rodgers nggak mau beli dia saat itu ya. Kan Ian Ayer yang waktu itu yang kalau nggak salah lagi di Copa Amerika deh waktu itu. Terus kita kan dealnya waktu itu fotonya tuh kan pas dia masih pakai polo shirt Brazil kalau nggak salah waktu itu tuh. Oh gitu, iya itu setahu gue bukan Rodgers yang pengen bawa, cuman ya udahlah dibawa, tapi ya enak sih ngeliat dia. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang perjalanan Liverpool 36 match plus match-match yang lain ya, terus kita juga pernah main dengan pemain amat sangat muda gitu waktu kalah lawan kita, karena kita di pemain utamanya di Qatar gitu kan. Iya. Itu kocak sih maksud gue, nggak ada sama sekali pemain inti gitu kan. Dan gue nggak nyangka quotes-nya Bill Shankly jadi beneran gitu, kayak ada dua tim yang bagus di Merseyside, yang satu Liverpool, satu Liverpool Reserve, dan itu beneran kejadian lawan Everton, kayak what, gila keren banget. Golnya Curtis Jones ya, gila sih itu. 1-0 kan? Iya. Banget. Ya terlepas dari orang bilang golnya hoki lah, golnya apa, terserah, tapi pada kenyataannya yang reserve menang gitu. Iya. Gue jadi pendukung Everton tuh kayak gimana sih cara daftar member Liverpool sana tuh? Iya gitu. Malunya double. Gue nggak tahu apakah emang secara skill maksudnya memang bagus, atau karena abang-abangnya lagi bagus mereka jadi pede gitu, pakai jersinya tuh jadi pede gitu. Kayaknya sih yang kedua ya kalau gue lihatnya gitu. Dan menurut gue Klopp ini juga kan menerapkan ya, dasarnya kan kita bakalan pindah markas latihan kan, mungkin menerapkan satu DNA gitu, mainnya sama aja semua. Kalau misalnya kayak istilahnya gegen pressing ya sama lah tuh di gegen pressing. Tapi kayak gue nggak tahu, manajer itu punya tanggung jawab juga nggak di tim reserve-nya? Enggak,
ada namanya kayak kepala divisi akademinya lah gitu kan, masuk ke reserve itu juga, tapi dia ya ini apa namanya tanggung jawab untuk ada pemain nih bisa diorbitin ya dia yang bakalan nurunin pemain itu gitu. Kayaknya alasan pindah dari Melwood ke Kirkby itu ya. Itu alasannya gara-gara itu ya, pengen lebih dekat mantau pemain muda kayaknya. Dan biar jadi kayak satu aja lah gitu. Kayak gitu sih. Tapi ngomongin Klopp, best momennya Klopp menurut lu apa nih musim ini? Kalau musim lalu gue keingetan kayak tadi kita sebelum tapping kita ngomong Klopp tuh waktu yang lari ke Alisson tuh itu musim lalu ya, lawan Everton juga ya. Everton gol terakhir Origi ya? Origi yang kena tiang dulu itu itu gila sih. Best momennya Klopp menurut gue adalah waktu dia berantem sama Lampard. Aduh itu lucu banget sih. Karena stadion sunyi, terus mereka adu bacot sendiri, terus pemain-pemain juga bukannya ngerem tapi ngetawain. Iya, tawa tuh. Iya, Lampard tuh udah ngotot gitu. Udah terus Klopp cuma calm down. Iya. Apa-apa. Padahal itu kan yang paling apa ya, slangnya tuh Klopp kan, ngebir. Iya. Iya kan, cuman dia kayak bisa tahan lah gitu. Yang gue suka dari Klopp, dia tuh orangnya sistematis. Jadi kerjanya tuh rapi gitu. Kenapa gue bisa menilai gitu? Ketika Lampard suruh dia duduk, si asisten pelatih duduk, Klopp tuh nggak marah ke Lampard. Dia cuma bilang, tahan, gue yang punya tanggung jawab untuk nyuruh dia duduk, bukan elu gitu. Dan menurut gue itu bukan marah. Itu benar, job desk-nya memang begitu harusnya. Jadi Klopp tuh rapi banget. Ketika dia ditanya soal COVID juga, dia nggak mau jawab dengan alasan gue bukan ahlinya. Jadi nggak bisa nanyain gini ke pelatih bola yang pakai topi baseball sama brewokan gini, siapa gue gitu. Dan dia ngomong saat itu tuh kondisinya belum seperti sekarang, belum ada influencer ngaco, belum ada teori konspirasi yang merebak seperti sebanyak sekarang ini gitu. Ya, setuju. Gue juga mikir best momennya Klopp sebenarnya di situasi kayak gini ya. Waktu dia itu di interview COVID terus dibilang, gue pikir dia bakalan kayak oke, ini pandemi gini-gini. Tapi dia yang ngomong memang the normal one banget gitu, apa adanya. Dia mau ngapain normal one gitu. Jadi kayak ya gue nggak tahu tentang COVID, lu nanya ininya aja lah, ahlinya aja. Gue bukan ahlinya gitu. Jadi gila sih itu. Iya, dan dia percaya banget sama saintis kan saat itu. Dia bilang, lo tanya orang yang saintis, jangan tanya ke gue. Gue sih pelatih bola aja, kalau nggak boleh main ya gue nggak main gitu. Bener banget sudut pandang itu sebenarnya. Tapi ya benar, satu lagi ke momen yang lawan Lampard gitu bikin lucu, dan salah satu pertandingan yang atraktif, dan gue sempet tertekan tuh waktu Chelsea golin ketiga kan. Gue pikir mungkin bakalan spoil the party lah mungkin, tapi ya akhirnya kita bisa menang. Tapi hardest opponent, lawan terberat menurut lo sepanjang musim ini selain Atletico mungkin ya? Orang mungkin banyak bilang City, tapi buat gue Watford tuh nyebelin banget sih. Nyebelin banget itu. Maksudnya misalnya musim ini tidak sempurna kemenangannya, gue rasa akan dicolong tuh oleh City atau oleh Chelsea atau sama siapa lah. Kenapa Watford gitu nih? Klub yang degradasi ya? Iya, klub yang tahun ini juga dia turun ke Championship gitu. Ya ampun, ya udahlah, tapi nggak apa-apa. Dan dia yang pertama ngedobrak gitu. Dia yang buka pintu untuk kekalahan Liverpool pertama musim ini. Ya udahlah, ya gimana lagi. Tapi kayaknya itu yang paling sulit gue tonton itu sih. Kalau lawan Arsenal, ya kita harusnya masih bisa fight lebih jauh. Lawan City pun gitu ya. Lawan City udah beda lah ya. Beda, vibe-nya juga udah stadion kosong kan. Iya, sebenarnya setuju. Lawan Watford itu menurut gue match yang paling bikin frustrasi sih, karena gol pertama gue masih punya keyakinan kita bisa ngejar. Gol kedua gue udah mikir ini bakalan ada gol lagi nih. Dan bener, gol ketiga dan Ismail Assar itu boleh tuh musim depan tuh buat pelapis kan. Gue pengen Cantwell itu sih, Norwich tuh. Todd Cantwell ya. Cantwell tuh, wah itu gawat tuh. Klubnya degradasi lagi, harganya harusnya nggak mahal tuh. Bisa di ini. Nggak tahu nih, sampai sekarang klub nggak ada desas-desus apa-apa. Gue jadi deg-degan juga, kenapa pede banget. Padahal kedalaman skuadnya beruntung loh musim kemarin nggak banyak cedera. Apalagi kan sekarang Lovren udah ke Zenit, Lala ke Brighton kan. Jadi
Ya, gue sih berharap dua itu sih. Katanya kan Ozan Kabak tuh yang dari Schalke buat ganti Lovren, terus ada pemain Yunani lah, terus ada Diego Carlos dari Sevilla. Tapi gue lebih percaya itu sih, apa namanya, Liverpool Echo atau Atletiknya si James Pearce. Kalau lewat dari itu kayak gue masih belum bisa percaya gitu. Iya, saat ini trustednya itu. Apalagi The Sun tidak akan bisa dipercaya The Sun. Ya, waktu zamannya forum tuh, The Sun itu iya itu kita nge-ban lah semua apapun tentang The Sun lah gitu. Waktu zamannya forum Beirut juga strict banget. Sebagai fans Liverpool yang menghargai Justice for 96 ya biasanya memang begitu. Makanya kemarin ada The Sun upload video how hot is UK right now tuh. Jadi dia pengen nunjukin seberapa panas UK saat ini. Dia megang es krim di time lapse 20 menit, es krimnya leleh terus kayak, men lo 20 menit di luar, ya leleh lagi. Mana sih lo? Lagi summer nih kan. Lo main-main kesini ya. Iya, lo main-main kesini nggak nyampe 20 menit. Telur aja taruh jalanan mateng. Mateng ya kan. Lo beli es krim di Indomaret, keluar, ketemu temen ngobrol, kelar ngobrol, es krim lo udah diminum bukan dimakan. Iya. Kocak sih. Tapi kita menyongsong musim depan pastinya dengan optimis lagi ya. Ya, apalagi Klopp pernah bilang, ya attack kita nggak bakal defend title, tapi kita bakal attack for the next one ya. Harusnya sih gitu. Tapi jujur gue sebagai manusia biasa deg-degan sih. Maksudnya, memang Klopp selama ini nggak pernah flop ya, tapi gue deg-degan karena belum ada desas-desus, sementara Chelsea udah belanja sekian banyak. Dan main nggak tahu gara-gara apa, tapi setelah belakangan itu jujur mainnya nggak secantik paruh pertama kan, paruh pertama musim. Entah sengaja atau enggak ya. Mudah-mudahan sih sengaja biar nggak kebaca aja permainannya. Iya betul, karena di paruh kedua tuh gue lihat Van Dijk sama Gomez atau ininya lah, apa pendampingnya tuh kadang suka ngaco, gue nggak tahu kenapa gitu. Malah kan sempat disentil kan pas yang lawan Arsenal kan Alisson sama Van Dijk blunder kan dan blunder. Iya. Tapi menyongsong musim depan nih. Musim depan ya kita dengan situasi yang kayak gini lah gitu. 3 pemain yang menurut lu bakalan patut kita perhatikan banget lah gitu. Kira-kira siapa? Mungkin pemain yang saat ini masih cadangan kah? Atau ya emang yang gue penasaran Curtis banget sih. Curtis Jones. Akamsi soalnya kan. Dia tuh midfielder kanan atau dia tuh attacking ya? Attacking. Sebenarnya posisi utamanya kalau nggak salah attacking. Tapi bisa first defensif juga. Gue pengen lihat dia sama Trent jadi dalam satu tim sih. Maksudnya ya lo kembalikan budaya itu bahwa lo kalau klub dari suatu kota ya harus ada yang mewakili dari kota itu, idealnya gitu ya. Jadi gue pengen lihat ada 2 Scousers itu main. Curtis Jones, Nico Williams masih belum ya, masih susah geser Trent kayaknya posisinya. Trent atau Robo masih susah digeser. Oh, gue pengen Ryan Brewster balik sih sebenarnya. Dia kacau bagus banget sih. Iya, golin mulu sih gue lihat di Swansea tuh. Iya, kita lihat ya musim depan Klopp bisa ngapain nih sama si Brewster. Itu kalau pemain mudanya, kalau pemain seniornya, aduh Minamino masih gimana? Gue agak sulit sih menerima Minamino tuh. Ya kecuali dia benar-benar hard work gitu mungkin bisa ya jadi backupnya Salah gitu. Tapi sejauh ini sih belum kelihatan sih. Sayang banget ya. Iya, dan itu sih gue penuh harap dengan Minamino sebenarnya karena ya walaupun kita beli dia tuh kan sebenarnya harus jadi pematah teori bahwa dia didatangkan untuk komersil. Iya, komersil Jepang gitu kan. Dia harus jadi pematah itu gitu kan, dan gue harap sih dia bisa hard work lah. Banyak kok contohnya kayak Lukas, Hendo lah gitu kan. Dan mudah-mudahan dia juga dapat banyak temen ya, karena kemarin tuh kayak nggak ditemenin. Iya. Temennya waktu selebrasi dia malah main air sama pelatih. Iya. Sedih banget, tapi ya udahlah kasihan. Kayaknya kendala bahasa nggak sih? Mungkin, kayaknya kendala bahasa sih. Karena dia kan mainnya sama si itu mulu tuh. Nabilat. Karena dulu satu klub ya. Iya. Makanya jadi ya mudah-mudahan lah Minamino bisa bersinar lah musim depan ya, bisa jadi pelatih. Apalagi Piala Afrika ditunda kan, jadi kayaknya sih Mane sama Salah
masih aman. Masih aman ya. Origi. Wijnaldum nih gue deg-degan nih. Kontraknya nggak tahu udah diperpanjang apa belum. Iya sih. Origi kontraknya sih baru kemarin ya, tapi dia tuh kan tiap musim didesas-desaskan untuk pindah. Gue nggak pengen sih dia keluar, tapi aduh. Kayak jimat gitu ya. Dia tuh kayak jimat. Dia tuh kalau dimainin dari menit awal, ya seperti Christian Benteke, tapi ketika jadi super sub mungkin kayak Ole Gunnar Solskjaer atau siapalah gitu. Iya benar banget, nggak tahu, tapi itu bukan cuma sekedar kutukan, tapi sering banget dia jadi super sub masuk ngegolin, first touch-nya langsung ngegolin tuh beberapa kali gitu. Iya. Dan kayaknya dia big game player sih, di final Champions ngegolin, di lawan Barca semifinal ngegolin, dan golnya juga gol-gol ajaib. Lawan Everton ngegolin kayak gitu. Iya, lawan Everton ngegolin. Gue nggak tahu tuh itu gimana ceritanya bisa begitu, tapi kayaknya sih. Iya, kayaknya sih banget. Jadi ya mudah-mudahan improve juga lah musim depan si Origi ini, nggak cuman jadi big game players lah. Karena kan ya kita bakalan main di Premier League, bakalan main di Champions League pasti kan, Carabao, FA Cup juga kan. Empat. Dan Community Shield juga kita main. Community Shield lawan Arsenal ya, kita lawan Arsenal. Akhir Agustus tuh. Karena kita akhir Agustus ya, benar ya? Betul, karena kita mulai musim baru tanggal 12 September. Iya, agak telat dibanding biasanya ya, tapi mudah-mudahan sih istirahatnya pada cukup nih. Gue lihat masih pada liburan soalnya. Iya, 2 minggu diistirahatin sama klub. Ya, penting sih tapi buat ya. Ya, salah bisa inilah pulang kampung Lebaran Haji kan, Idul Adha. Foto sama patung itu kan kemarin gue lihat. Iya. Gunting rambut juga doi. Yoi, jadi sampingnya abis gitu dia. Iya. Sebelumnya kayak bapak, sekarang udah ya agak lebih muda lah. Mungkin karena ditinggal love friend kali. Mungkin gak punya teman. Tapi salah tuh beberapa match terakhir kayak sengaja atau kenapa ya? Akurasinya parah banget loh. Parah banget ya. Mungkin, kayak gimana ya? Kayak sengaja atau bercanda gimana sih? Gak ngerti gue. Tapi menurut gue memang kita lah sebagai manusia gitu. Kita udah juara, mau kita seserius apapun, perasaan itu pasti beda gitu. Iya sih. Ya, pasti kayak ya enggak kayak biasanya gitu. Makanya ya mungkin dia ngerasa kayak gitu, masih hangover lah sebutannya. Iya benar sih. Ya. Dan dia juga kemarin dimanjain banget sama teman-temannya untuk ngejar top scorer kan. Jadi kayak semua bola enak tuh dikasih ke dia gitu. Cuman ya sayangnya masih belum ya waktu itu salah. Wow, tapi kan belum musim gitu. Oh, mungkin dia nggak mau push luck-nya. Kayak sisain buat musim depan aja lah. Iya. Yang katanya one season wonder sekarang udah berapa musim? 3. Dan tetap konsisten dengan gol-golnya. Iya, benar. Iya, dia dulu awal-awal one season wonder. Dibilangnya. Oke. Thank you banget nih, Jo. Kita udah bahas tentang season review dengan yang ya cukup santai lah ya. Nggak usah serius-serius amat lah. Iya, kalau teknis biar urusannya orang yang ngerti aja. Gue mah nggak paham. Nanti Redzi gitu ya. Ya. Redzi sekarang nulis e-sport dia. Udah nggak bola lagi. Kemarin gue mau ajak live. Kan kita punya ada live di Instagram kan. Gue mau live. Dia udah kayaknya takut dicengin kayak dia. Nggak boleh takut. Lu dulu ngomong ini itu harus tanggung jawab dong. Iya, itu. Anda jangan mau enaknya aja, Redzi. Anda jangan mau enaknya aja tuh, Redzi. Walaupun gue dulu juga kaumnya dia, ya kan? Kaumnya Redzi ya? Kaumnya Redzi, pesimis berburu manis. Berujung manis. Pesimis berujung manis dulu. Tapi kita... Padahal tuh nggak, kenapa ada tim pesimis optimis dulu? Gara-gara kita tuh nggak mau sakit hati, kita ekspektasinya ketinggian. Iya. Karena sudah nyerah duluan dengan jantung Iya, dengan olahraga jantung segala macam. Udah kita pasrahnya lost doll lah itu kan dari awal. Lost doll, benar, lost doll. Kalau sekarang gini sulit mau pesimis ya kan? Iya. Kalau kayak gini sih lagu banget kita. Banyak yang bilang Liverpool berisik banget timnya juara. Lah dari sebelum juara juga udah berisik kita. Oke, thanks Jo untuk Thank you. Sampai jumpa di musim depan. Ya. Semoga kita bisa. Mudah-mudahan kita bisa nobar ya karena pandemi gini
Jadi kangen nobar ya, jadi kayak gini nih. Iya. Terakhir gue nobar tuh sama temen-temen Manuk Liverbird Bandung. Bandung. Musim ini. Oh iya, gue sempat sekali berarti nobar di Bandung waktu itu. Ya kangen banget nobar. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan situasinya cepat terkendali dan nobar kita sebagai juara tuh beda rasanya. Iya, sayang banget ya kita juara ada kayak gini. Berarti tahun depan masih bisa punya motivasi lain. Kita pengen juara ditonton sama satu Anfield. Ya, karena gue juga mikirnya gitu sih. Maksudnya ya nggak perlu terlalu disesali lah kita nggak ada penonton. Toh kita juara nggak cuma buat musim ini. Kita pengen. Dan menurut gue lebih romantis loh ketika kita ngangkat pialanya tuh di Kop stand tuh. Aduh, gue mau nangis tuh bukan karena nggak ada penonton. Merindingnya tuh karena mereka ngangkat itu di sebuah tribun paling sakral di Inggris gitu. Jadi kayak ini makin romantis sih menurut gue tanpa penonton. Terus sebelum match-nya berakhir ada kembang api di luar kayak, aduh keren banget. I wish I was there gitu. Jadi kayak, aduh pengen banget ngerasain atmosfernya. Mudah-mudahan ya setelah ini kita musim depan ya mudah-mudahan kita bisa ke Anfield lagi, bisa nobar lagi gitu kan. Amin. Oh sebelum ditutup gue mau ngasih tahu satu hal. Gue kurang suka sama jersey baru. yang ini ya, yang ada til-tilnya itu, warna tilnya ya. Iya. Nggak tahu sih, gue belum pegang aslinya. Cuman di foto kayak nggak tahu ya, agak kurang sangar gitu untuk juara tuh kayak kurang galak gitu menurut gue. Karena kalau menurut gue Nike ya emang kalau kata Scouser Nike. Iya Nike. Si Curtis juga bilang Nike. Iya, lebih casual sih, emang lebih kayak buat jalan-jalan, bisa buat jalan-jalan juga gitu. Kalau Adidas kan kayak performance gitu sih. Pentil gue nyeplak kalau pakai Nike tuh. Apalagi nih yang kayak apa sebutannya vapor knit gitu kan, ngetap. Iya, vapor itu. Iya. Masuk angin ntar gue yang ada. Dan musim kan itu home-nya kan, away-nya juga warna away-nya yang hijau ya? Iya, Tosca gitu. Dan third-nya warna hitam abu-abu. Kotak-kotak. Gitu. Iya. Aduh, ya dulu gue pernah ngecengin MU sih. Seragamnya kayak taplak meja gitu. Taplak ya. Iya kan, ada. Tapi dia juara terakhir tapi itu. Belum pernah juara lagi. Kalau ada yang bilang, nggak apa-apa lah jersinya jelek, yang penting prestasinya bagus. Daripada jersinya jelek, prestasinya jelek, Everton ada tuh di. Ya ampun. Jahat banget. Iya bener. Jahat banget. Oke. Ya, Everton degradasi aja kayaknya. Janganlah, nggak ada bancengan. Oh iya. Kalau Ancelotti, gue tuh masih agak respect sama Carleto. Iya, ada Ancelotti. Iya benar. Tapi gue respect sama Leeds sih. Gue pengen, gue senang banget Leeds promote ke Premier League. Bielsa ya? Iya, Bielsa. Gue respect. Gue nungguin banget Liverpool lawan Leeds. Yoi, klub legendaris juga kan, Iya. Yoi, bener. Oke, sip. Thank you. Untuk waktunya, Jo. Yes. Salam untuk semua, sehat terus di masa pandemi kayak gini. Sama-sama jaga kesehatan teman-teman. Yoi, semoga bisa cepat ketemu ya, nggak cuma di kayak gini ya. Ya. Oke, thank you banget buat semua pendengar Potrats. Kita udah season review nih. Dan apakah kita akan lanjut? Nah, kita nantikan aja minggu depan atau minggu depannya lagi. Kalau lagi mood aja untuk upload. Passion itu namanya passion. Yoi. Lu punya podcast juga ya, Jo ya? Bisa share nih? Ada, namanya Suara Bel Podcast. Teman-teman bisa dengerin di Spotify. Yoi. Itu lu sama Clarin ya? Iya, sama Clarin, sama pacar gue. Oh, luar biasa tuh kalau misalnya dia mau tuh. Yoi, namanya dengerin podcastnya. Oke. Sip, terima kasih teman-teman semua. Dan ada Joshua, pamit undur diri dulu. Bye. Thank you.